memang kita bergerak di software house custom development sejak 1988. Dulu kita memang banyak mengerjakan custom untuk pemerintahan, tapi mungkin 10 tahun terakhir kita banyak berfokus di transportasi, industri, logistik, ERP. Jadi saat ini memang kita melihat bahwa kebutuhan digitalisasi ini kan cukup krusial ya, karena terutama sebetulnya semua berangkat terhadap kenyamanan penumpang. Karena bis ini berlomba-lomba bikin bis yang bagus, yang nyaman, tapi cari tiketnya susah. Mesti beli ke agen, mesti ini kan gitu. Nah, kedua, semua pada berfokus untuk punya branding masing-masing. Nah, di mana sebetulnya kalau bicara online mah banyak ya, maksudnya teman-teman online travel agent dan sebagainya. Tapi problemnya adalah branding ini tidak bisa terfokus. Mereka hanya berfokus di jualan. Nah, dengan kalau mereka punya platform sendiri, mereka bisa berfokus terhadap operasional, terhadap branding, yang tentunya mereka tetap bisa terintegrasi dengan teman-teman online travel agent. Jadi kita mengkomplement, kita bukan menggantikan atau bersaing, tapi kita mengkomplement operasional teman-teman operator untuk bisa lebih berkembang, mempunyai channel sendiri, mempunyai database penumpang sendiri yang bisa memahami sebetulnya penumpang saya ini seperti apa sih behaviornya, seperti secara kekuatan customer saya seperti apa, lalu bisa menyesuaikan kebutuhan-kebutuhannya dan memberikan layanan yang maksimal dan terbaik. Nah, perusahaan kami di IT ini berfokus memberikan digitalisasi untuk operasional teman-teman operator manajemen, dan juga setelah mereka mempunyai customer berjualan tentunya harus bisa memonitor operation cost, apalagi kayak sekarang solar naik, oli naik, semua naik, mereka bisa mengontrol cost ini. Kalau enggak percuma cari income-nya besar tapi bocornya juga besar. Software kami atau ERP kami end to end dari ujung sampai ujung kita provide satu solusi terintegrasi. Ketika mereka memutuskan kapan beli bis baru, kapan mereka mungkin bikin karoseri baru, semua ada datanya, tidak dengan kira-kira. Kayaknya atau si PO ini bikin saya juga, tapi kita punya data yang lengkap, cost-nya bisa terjustifikasi. Dan juga tentunya paling pentingnya adalah keselamatan. Kita juga ada fitur seperti RAM check dan sebagainya yang memastikan keselamatan ini dicek secara digital elektronik, sehingga ketika apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya semua bisa diaudit kembali. Oh, ini sudah dicek oleh siapa, kapan, jam berapa, semua bisa dibuktikan. Dan apabila memang ada kekurangan tentunya itu adalah ruang kita untuk improvisasi atau perbaikan. Mungkin kira-kira sedikit itu gambaran dari perusahaan kami tidak diberikan. Pak, bicara tentang event Buzzworld ini, Pak, ini kehadiran dari NIS yang keberapa kali, Pak? Ini terus terang buat kami pertama ya. Karena memang kami kebanyakan klien kami kan ke operator base logistik ya, jadi memang kita belum pernah untuk open branding seperti ini, dan saat ini dengan produk kita yang sudah cukup matang, cukup banyak digunakan juga, kita mencoba untuk breakthrough mungkin ke market seperti kayak teman-teman kami yang ada di pertambangan, di mining, yang butuh fleet management, logistik, tracking segala gitu. Karena pada dasarnya saat ini saya rasa semua masyarakat juga membutuhkan yang namanya reliabilitas dan kenyamanan dan kemudahan, dan tentunya secara tadi kembali safety. Kita di industri transportasi tidak bisa terlepas dari safety, dan safety ini sekarang semakin kompleks, dengan banyak unsur-unsur yang harus dipenuhi, dipatuhi dan sebagainya. Harga langganan berapa, Pak? Harga langganan kita subscription base, terus terang kalau secara harga semua tergantung kebutuhan teman-teman PO, karena kan sangat unik ya, setiap operator punya istilahnya punya dapurnya masing-masing, kebutuhannya masing-masing, volume penjualan masing-masing. Nah, itu semua menjadi faktor bagi kami untuk dari sisi pricing-nya, Pak. Jadi kita tidak bisa di-flatkan, oh harga sekian, karena tergantung juga mereka kebutuhan dan customisasinya sejauh apa, sebesar apa. Tapi pada dasarnya kita bisa cukup bersaing,
dan kita mau teman-teman PO maju terus, bisa berkembang. Tentunya kami vendor-vendor baik dari IT dan lain-lain, pasti kalau teman-teman operator berkembang, kita semua juga berkembang. Kita satu ekosistem lah. Software lokal. Lokal, ini dari scratch kita build sendiri, Indonesian asli. Oke. Tidak ada produk dari luar. Bapak ini kan giliran perdana nih dari hari pertama hingga hari terakhir ini. Bapak sendiri melihat gimana Pak antusias para pengunjung, khususnya yang mungkin mampir ke booth NIS ini, kira-kira apa nih Pak melihat nih di Saya event ini? rasa kalau saya lihat di Basmut ini cukup baik ya, multi industri, dan kebetulan banyak sektor lain juga di CI Expo ini ya, ada logistik, ada lengkap nih ya kan gitu kan, ada spare part dan sebagainya. Jadi ada teman-teman juga dari yang sektor lain datang ke sini, yang istilahnya dari mining mereka mencari, dari warehousing juga mereka mencari. Jadi saya rasa sih cukup baik, cross industri multi platform cukup baik, dan bagi kami juga itu ruang untuk opportunity, untuk kesempatan kita untuk bisa masuk ke industri-industri yang mungkin kita belum terlalu masuk ke situ ya. Gitu. Kalau dari sisi industri sendiri saya rasa antusiasnya masih sangat baik ya. Yang kami juga banyak yang belum tahu gitu. Oh, ternyata sekarang sudah bisa dimonitor seperti ini, ternyata sudah bisa diintegrasi seperti ini. Jadi dengan adanya tools ini pada akhirnya ide kreatif itu keluar. Oh, ternyata customer saya seperti ini ya, kalau gitu saya buat begini ya. Nah ini Pak, jadi saya rasa banyak yang tadinya tidak dimengerti menjadi berkembang karena mempunyai tools yang tepat. Jadi mungkin kita memang berfokus di situ. Oke, Pak, target dan harapan nih Pak. Harapannya dua Pak, kepada pemerintah dan kepada penyelenggara game event ini Pak. Bapak sebagai yang tampil perdana di event ini, apa kira-kira harapan, target dan harapannya Pak? Harapannya tentunya kalau buat saya, sebagai saya bermain di bidang sistem IT ya, mungkin suatu regulasi yang jelas, terutama sekarang kalau kita bicara di Asia, Indonesia ini mungkin salah satu market terbesar untuk penumpang bis. Jadi saya rasa data penumpang, perputaran penumpang ini harus punya regulasi yang baik. Jangan sampai digunakan pihak-pihak lain yang tidak istilahnya tidak menguntungkan bagi kita, bagi Indonesia ya, gitu ya, gitu loh. Jadi buat saya itu satu. Kedua, mungkin regulasi secara keamanan data ya. Sekarang zamannya privacy, data privacy compliance. Dan ini juga kita harus bisa punya pertanggungjawaban. Teman-teman operator PO ini ngumpulin data customer karena beli tiket, terus data itu kemana? Bagaimana pertanggungjawabannya? Apalagi kalau kita bicara sudah ngambil data KTP dan sebagainya. Ini kan sama aja data penduduk, Pak. Nah, ini yang kita perlu jaga, jangan sampai data ini bocor. Nah, itu kita kedepannya saya rasa itu yang kita perlu lihat ya. Selain keamanan safety, tapi safety secara data ini juga penting. Gitu. Saya rasa itu yang mungkin kedepannya harapan saya bisa lebih rapi diregulasi dengan baik. Kalau sampai saatnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, kita bisa mengidentifikasi, oh penumpangnya ini memang benar, semua itu lengkap. Karena kalau sudah dalam kondisi seperti itu kan sangat dibutuhkan keakuratan data dan kecepatan data untuk penanganan. Nah itu mungkin saya rasa dengan mempunyai sistem yang baik, itu bisa dijadikan poin untuk kita mulai untuk regulasi tersebut. Siap,